Dan saudaraku, dan kemudian kita melihat yang pertama, pengaruh Roh Kudus. Ya, pengaruh urapan Roh Kudus, pengaruh yang manis dari Roh Kudus untuk pengenalan kita akan Tuhan. Amin. Dan saudaraku, kita tahu ya sebenarnya begitu sedikit tentang Tuhan. Itulah sebabnya perlu selama-lamanya nanti untuk mengenal Tuhan kita, karena Dia Tuhan yang besar. Ya, oleh karena itu saudaraku, kita harus betul-betul bersandar kepada Roh Kudus supaya kita bisa mengenal Tuhan kita lebih dalam lagi. Haleluya. Nah, yang pertama kita lihat bagaimana Roh Kudus mempengaruhi pengenalan saudara akan Tuhan. Yang pertama, pimpinan Roh Kudus kepada kebenaran. Di bawah pengaruh yang manis Roh Kudus, saudara akan dipimpin kepada kebenaran. Suatu saudara membaca Alkitab. Haleluya. Jadi saudara waktu baca Alkitab, Roh Kudus itu akan berbicara kepada saudara. Dia pimpin saudara kepada kebenaran. Dan tahukah saudara, firman Tuhan berkata, kebenaran itu akan membebaskan kita. Kalau Roh Kudus berkata-kata saudara, Dia akan pimpin saudara kepada kebenaran. Yang artinya saudara tidak perlu takut saudara melenceng. Karena ada juga orang Kristen berkata, takut kali aku menyimpang dari jalan Tuhan, takut kali aku melakukan hal yang salah. Tidak usah takut. Kalau hati saudara murni seperti itu, datang kepada Roh Kudus, biarkan Roh Kudus memenuhi saudara, penuh dengan Roh Kudus, berbahasa roh, minta Roh Kudus menerangkan arti Alkitab, maka Dia akan memimpin saudara pada segala kebenaran. Justru Dia lebih mau memimpin saudara pada segala kebenaran. Haleluya. Roh Kudus memimpin kepada kebenaran, sudah. Jadi siap-siap. Jangan tidak bersiap sedia. Karena kadang-kadang Roh Kudus itu bekerja dengan cepat. Roh Kudus bekerja dengan tiba-tiba. Saudara sudah doakan itu beberapa lama. Saudara sudah pikirkan itu. Saudara sudah tanya kepada Tuhan. Haleluya. Ya, setiap hamba Tuhan harus dikuasai Roh Kudus. Amin. Jangan bergantung lagi kepada indera dan memakai pikiran, terus memakai kepintaran manusia. Harus mau bertanya kepada Roh Kudus. Apa yang harus kulakukan Roh Kudus? Apa yang harus kukerjakan hari ini? Bagaimana aku menghadapi ini? Nah, saudara sudah doakan itu begitu lama. Dan ketika Roh Kudus itu, saudara baca firman, Roh Kudus itu bisa berbicara kepada saudara. Kebenaran-kebenaran firman itu bisa muncul keluar. Dan itu juga merupakan satu berkat bagi saudara. Karena bisa saja Tuhan berkata, khotbahkan ini kepada jemaatmu, kata Tuhan. Tuhan pimpin seperti itu. Haleluya. Yang kedua, Roh Kudus mengingatkan. Ketika saudara berada di bawah pengaruh yang manis Roh Kudus, maka saudara akan terus diingatkan tentang segala yang sudah dikatakan Yesus. Yohanes 14 ayat 26. Ini sangat indah sekali saudara, karena setiap firman Tuhan yang pernah kita baca, kalau kita membiarkan diri kita dikuasai Roh Kudus akan bisa mengingatkannya kepada kita. Firman Tuhan yang kita dengar daripada gembala sidang atau daripada pengajar-pengajar saudaraku, pemimpin-pemimpin kita, saudara, Roh Kudus bisa mengingatkannya kembali. Dan firman Tuhan yang pernah saudara baca, Roh Kudus lah yang mengingatkannya. Kadang-kadang kita tidak mempelajari itu pada hari itu. Bukan itu yang kita baca firmannya. Tapi ketika kita melayani seseorang, Roh Kudus bisa mengingatkan kita. Dan hal ini bisa kita peroleh dengan cepat. Dan kita tidak menjadi buntu kalau kita membiarkan diri kita dikuasai Roh Kudus. Segera Roh Kudus akan menolong kita, karena memang kerjanya ini mengingatkan kita untuk firman Tuhan yang pernah diajarkan kepada kita. Haleluya. Yang ketiga, pengajaran langsung dari Roh Kudus. Kalau saudara berada di bawah pengaruh yang manis dari Roh Kudus, maka saudara akan diajari langsung oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa langsung berbicara kepada saudara, dan Dia mengajari saudara akan hal-hal yang bahkan belum pernah saudara dapatkan dari orang lain. Karena Roh Kudus itu bisa mengajar kita secara langsung. Sebab di 1 Yohanes 2:27, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Jadi kalau kita tinggal membiarkan Zoe menguasai kita, Roh Kudus menguasai kita tiap hari, saudara akan dapat banyak hal-hal yang baru dari Tuhan. Ya, tidak secara implisit itu dikatakan kepada saudara ya di dalam sidang Tuhan ini. Tapi ketika saudara berada di tempat pelayanan, saudara dengar langsung dari Roh Kudus, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Haleluya. Yang keempat, pengetahuan dari Roh Kudus. Kalau saudara berada di bawah pengaruh yang manis Roh Kudus, saudara akan mengetahui banyak perkara.
Dan sebenarnya saudara, kita tanpa diajar oleh orang lain, sudah ada nih Roh Kudus itu berbicara kepada kita. Jadi gak benar kalau kita selalu menjawab, gak tahu aku itu, gak pernah diajari aku itu. Sejujurnya sebenarnya kalau kita mau jujur, sebenarnya kita pun sudah merasa itu bukan hal yang benar dilakukan. Tapi kita mengeraskan hati dengan memakai tameng, aku tidak pernah diajari seperti itu. Dan kita berkata hal-hal yang seperti, padahal sebenarnya Roh Kudus itu adalah Roh Kudus yang berbicara. Dia langsung mengajari kita. Dia memberitahukan kepada kita banyak perkara. Banyak perkara. Tentunya yang perkara-perkara yang perlu saudara ketahui, yang dirasa perlu untuk pelayanan atau kehidupan pribadi saudara, Roh Kudus sangat berbicara. Ya saudaraku, karena itu saudara, mari kita rindu Roh Kudus, dikuasai olehnya. 1 Yohanes 2:20, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Saudaraku, itulah dia kalau Roh Kudus itu berbeda, sudah. Kalau zaman perjanjian lama berbeda, hanya orang-orang tertentu yang dikuasai Roh Kudus yang diurapi. Tapi sekarang semuanya kita bisa mengenal pengenalan akan Tuhan, saudaraku, lewat Roh Kudus. Amin.